Kita awali informasi malam ini. Pemirsa, sebuah taksi menabrak 3 pengendara sepeda motor di Cibubur, Jakarta Timur. Akibatnya 3 pengemudi ojek online terluka. Jadi kecelakaan di Sebuah taksi menabrak 3 pengendara ojek online di Jalan Jambore, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Peristiwa berawal saat taksi melaju menuju Cibubur hingga keluar jalur dan menabrak 3 pengendara ojek online yang melaju dari arah berlawanan. 3 pengendara motor dan sopir taksi terluka. Keempatnya dibawa ke Rumah Sakit Tugu Ibu Depok untuk perawatan. Kasat Lantas Polres Jakarta Timur menduga pengemudi taksi kehilangan konsentrasi saat melaju di jalan yang menikung tajam. Sepertinya si taksi Bluebird ini dia hilang konsentrasi sehingga menabrak tiga kendaraan roda 2 ini yang berlawanan arah sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas di tikungan. Kondisinya memang yang 2 luka-luka ringan dan yang 2 lagi dibilang berat tetapi masih dirawat sampai saat ini. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan akan memeriksa para korban dan supir taksi usai perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan munculnya fenomena angin tornado yang menjulang tinggi di Pantai Bira. BMKG Wilayah 4 Makassar menyebut angin berkecepatan tinggi itu dinilai berbahaya dan terjadi hampir setiap tahun. Angin tornado. Iya. video amatir warga ini merekam detik-detik fenomena kemunculan pusaran angin tornado yang menjulang tinggi di Pantai Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah 4 Makassar menyebut kemunculan fenomena pusaran angin berkecepatan tinggi yang biasa disebut angin tornado atau puting beliung akibat konvektif angin di wilayah Sulawesi Selatan bagian timur, khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba dan Selayar cukup kuat, ditambah tekanan dan arah angin yang berubah-ubah. Hal ini menandakan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, Baru, Bone, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, dan Kota Makassar, serta wilayah bagian timur, akan memasuki puncak musim penghujan dengan intensitas curah hujan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi ini pengaruh dari memang perbedaan-perbedaan tekanan dan arah angin yang mulai berubah-ubah karena ada pergeseran-pergeseran. Memang kalau saya cermati, angin yang saat ini kadang ada di angin timuran, kadang tenggara, kadang selatan, kadang dari barat, sudah mulai bergeser-geser. Ini menunjukkan bahwa fase musim penghujan ini memang sudah akan memasuki di wilayah Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi fenomena puting beliung yang terjadi itu adalah bagian-bagian dari efek perubahan-perubahan dinamis atmosfer kita. Warga yang berada di wilayah tersebut diimbau tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, mengingat curah hujan tinggi disertai angin kencang diprediksi terjadi hingga akhir bulan Desember mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pejamret ponsel yang sempat viral di media sosial ditangkap unit Jatanras Polres Jakarta Utara. Pelaku merupakan korban PHK buruh dan pengguna narkoba. Tim unit Jatanras Polres Jakarta Utara menangkap ISL, pelaku penjamretan ponsel yang video sempat viral di media sosial. Dari tangan tersangka, disita barang putih 1 unit sepeda motor dan 20 unit ponsel berbagai merek. Tersangka berdalih tak memiliki pekerjaan akibat di PHK dan nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tersangka ini sudah 11 kali melakukan, namun bukan merupakan residivis karena belum pernah dihukum, belum pernah menjalani hukuman di LP. Ya. Namun perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 11 kali menurut pengakuan yang bersangkutan. Tersangka terjerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Yuda Tripastyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta perayaan ulang tahun ke-38 Ketua DPD Partai di Sulawesi Tenggara beredar di sejumlah sosial media. Pesta yang dihadiri banyak orang di sebuah hotel di Kendari akhir Oktober lalu digelar di tengah pandemi. Video perayaan ulang tahun Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara di tengah pandemi beredar di sejumlah media sosial.
Pesta ulang tahun yang dihadiri banyak tamu mengabaikan protokol kesehatan. Pihak manajemen hotel menduga aturan pelarangan berkumpul sudah tidak berlaku lagi. Event tersebut sebenarnya mungkin sudah di luar, saya berkata mungkin ya, jadi mungkin sudah di luar dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bahwa pelarangan perkumpulan orang banyak itu sudah tidak diberlakukan lagi. Dan kemudian jika memang akan diberlakukan harus bersurat ke tim gugus, saya pikir itu sudah tidak diberlakukan lagi. Karena pelarangan itu berlaku sejak kurang lebih dari 1 minggu lalu itu sudah selesai. Sementara Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Ridwan Badalah mengatakan, Pergub larangan berkegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa di masa pandemi belum berakhir. Namanya peraturan itu selama belum ada peraturan yang menggantikan tetap berlaku peraturan itu. Saya kira begitu. Tetap berlaku peraturan, mungkin imbauan ya. Ketua DPD Partai Gerindra saat dikonfirmasi melalui sosial media menjelaskan pesta ulang tahun tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya membatasi tamu undangan yang datang pada acara tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Warga mengantri di Polres untuk membuat SKCK sebagai syarat mendaftar CPNS 2021. Meski mengantri, petugas tetap memperlakukan protokol kesehatan. Warga mengantri di tempat pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Metro Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran CPNS 2021. Polres Metro Jakarta Selatan mencatat sebanyak 250 orang telah mendaftarkan diri untuk membuat SKCK. Meski ada antrian, petugas masih menerapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kapolres Metro Jakarta Selatan melalui Kasubag Humas, di sini ada pemohon SKCK dengan jumlah 250 orang. Mereka mengecek berkas yang akan memenuhi CPNS. Ibu, ini pemohon ini sejak berapa hari banyak pemohon SKCK? Mereka sudah 3 hari mendaftar di SKCK. Untuk sidik jarinya, untuk pemberkasan CPNS. Iya. Untuk prosesnya? Kalau dari antriannya sekitar 3 jaman lah, enggak sampai 3 jam sih tapi. Antrian juga terjadi di Mapolresta Bandung, Jawa Barat. Bahkan antrian hingga keluar dari gedung Mapolresta. Warga rela mengantri dan berpanas-panasan sejak pagi untuk membuat SKCK. Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2021 serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam pendaftaran CPNS 2021 nanti, ada 3 jenis formasi yang diprioritaskan pada penerimaan CPNS, yaitu tenaga kesehatan, tenaga pengajar, dan tenaga penyuluh. Dari Jakarta dan Bandung, Helmi Sajengbati, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi ditemukan di Kali Cengkareng Drain, Kembangan, Jakarta. Polisi menemukan barang bukti 2 pakaian orang dewasa yang diduga milik orang tua bayi. Petugas kebersihan Kembangan, Jakarta Barat menemukan jasad bayi di tempat penyaringan sampah Kali Cengkareng Drain, Jakarta. Penemuan jasad ini bermula saat petugas sedang menyaring sampah di kali dan menemukan bungkusan yang mencurigakan. Saat dibuka, berisi jasad bayi perempuan. Kepolisian sektor Kembangan mengidentifikasi jasad bayi dan menemukan 2 kaos yang dijadikan alat untuk membungkus jasad bayi. Diduga kaos ini milik orang tua bayi. Hubungan di luar nikah kan? Kita belum bisa memastikan, masih dalam penyelidikan. Karena kita belum tahu pasti dari mana titik pembuangan dan siapa yang melakukan. Karena ini kan salurannya dari Kali Pesanggerahan dan sudah terangkut oleh mesin pengangkut sampah. Petugas mengevakuasi bayi ke RSCM Jakarta untuk otopsi. Polisi masih memburu keberadaan orang tua jasad bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang meningkatkan patroli di Sungai Cisadane menyusul kemunculan buaya di bantaran sungai dan viral di media sosial. Warga yang beraktivitas di Sungai Cisadane diminta berhati-hati. Hilo, ayo maju.
Dalam video amatir yang beredar di media sosial, warga mengusir buaya rawa yang tengah berjemur untuk memasuki perairan Sungai Cisadane di daerah Kecamatan Cisauk hingga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Petugas BPBD Kota Tangerang yang mendapat laporan adanya buaya di Sungai Cisadane meningkatkan patroli menyusuri sungai pada pagi dan sore hari, terutama di wilayah Kota Tangerang. Beredar informasi 43 ekor buaya lepas ke aliran Sungai Cisadane dari penangkaran di wilayah Bogor, Jawa Barat. Petugas mengimbau warga yang bermukim di bantaran sungai, terutama yang sehari-hari beraktivitas di sepanjang aliran sungai untuk berhati-hati dan tidak perlu terlalu resah, karena informasi lepasnya puluhan ekor buaya masih ditelusuri kebenarannya. Karena kemarin ada berita 43 ekor buaya lepas di Sungai Cisadane, kami akhirnya meningkatkan dari operasi rutin yang kami lakukan. Kami melakukan patroli mulai dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan dapat dipastikan informasi dari beliau bahwa berita ini sampai hari ini kebenarannya perlu dipertanyakan. Aliran Sungai Cisadane melintasi sejumlah wilayah mulai dari Bogor di hulu hingga Kabupaten Tangerang sebagai area hilir. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.